Mungkin bisa mulai untuk presentasi tugas struktur baja 2 kita. Halo. Dep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Dias, NBI 143190053 beserta rekan saya Ahmad Mufahri dengan NBI 14319.024. Saya Meki Latimena dengan NBI 143190033. dan juga dengan Nanda Tanarubun 143190075. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami struktur baja 2 mengenai perancangan gedung bertingkat. Next. Untuk detail perancangannya, proyek ini rencana berlokasi di kawasan Sampang, Jawa Timur dengan luas lahan berkisar kurang lebih 1.600 meter kuadrat. Konsep utama dari pengembangan lahan ini adalah sebuah bangunan gudang dengan panjang 16 meter, lebar bentang 10 meter, tinggi kolom tepi 8 meter dengan sudut 20 derajat. Struktur portal bangunan gudang direncanakan dari material baja, tumpuan kolom memakai jepit-jepit, seluruh beam rooftop kolom memakai bahan steel. Untuk deskripsi dan fungsi bangunan atau strukturnya, yang pertama, fungsi perumahan. Pada desain ini, gedung direncanakan sebagai tempat tinggal bertingkat. Yang kedua, untuk klasifikasi penggunaan gudang, bangunan ini direncanakan menggunakan metode rangka baja pemikul momen menengah. Next. Untuk peraturan-peraturan yang digunakan untuk rancangan ini, yang pertama itu AISC LRFD, AISC 7, IBC 2012 ASCE 7-10, SNI 1727-2013, HB 212-2002, SNI 03-1727-2013, SNI 03-1726-2019. Yang berikut parameter desain. Yang pertama ada beban angin. Beban angin diperhitungkan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif atau hisap yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau untuk kondisi kecepatan angin diam di 40 meter per second. Next. Untuk kombinasi beban, boleh dilihat di tabel berikut ini, kombinasi beban yang kita pakai, ada primary dan ada combination juga, dan sudah tertera pada tabel. Next-nya. Next. Sudah. Apa belum muncul, Mbak Devi? Nah, oke, sepertinya Mbak Devi lagi mengalami gangguan jaringan. Biar saya lanjutkan. Untuk slide berikutnya adalah
kriteria desain. Berdasarkan SNI 03-1727-2013, tabel 1,5 tanda seru 1, kategori klarifikasi bangunan terhadap angin masuk dalam kategori 2 berdasarkan tabel 3 SNI nomor 03 1726 tahun 2019. Kategori klarifikasi bangunan terhadap angin masuk dalam kategori 1. Konstruksi rangka ringan dengan ketinggian tidak melebihi 3 tingkat. Maka dari itu, kriteria desain gedung tidaklah berisiko terlalu tinggi terhadap menahan kekuatan angin dan gempa rangka atap menggunakan kuda-kuda. Dan untuk selanjutnya adalah bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang pembebanan. Ada beban mati lantai, dan juga beban sendiri, dan yang terakhir adalah beban mati dinding. Untuk beban mati adalah berat semua bahan yang diikat atau yang disanggah secara permanen. Untuk beban mati lantai yaitu lantai dengan di mana tebal lantai tersebut adalah 0,12 cm. Untuk flooding yaitu 0,7 mm, dan juga untuk finishing ada finishing lantai, di mana di sini ada untuk kuil lantai ada 0,288 ton meter persegi dan juga seterusnya. Dan juga untuk beban sendiri, berat sendiri struktur akan dihitung oleh komputer itu sendiri, program STAAD Pro, karena material yang digunakan beton atau baja dengan pemerintah Safewick Y1. Beban mati dinding ada dinding dan batako. Untuk slide selanjutnya yaitu beban mati pada atap, di mana beban mati pada atap tersebut ada beban purlin, ukuran purlin, panjang rafter, spasi purlin maksimal, dan jumlah purlin yang diperlukan, total berat purlin, WPR, di mana untuk mencari WPR tersebut adalah dengan N dikali WPR dibagi L. Dan berat atap, DL karena atap, di mana untuk nilai DL karena berat atap ini adalah 0,005 ton meter persegi. Nah, untuk selanjutnya adalah berat segrot, di mana asumsi berat segrot adalah 5% dari berat purlin. Untuk WSR-nya adalah 0,05 dikali WPR. Nah, untuk mencari WSR yaitu di mana nilainya udah ketemu 0,05 dan dikali 0,07. Nah, hasilnya adalah 0,0035 ton per meter persegi. Untuk total beban matinya pada atap adalah WROF sama dengan WPR plus WR plus WSR, di mana nilai WPR-nya adalah 0,07 plus 0,05 dan plus 0,0035, ketemulah hasilnya 0,01235. Untuk tugas beban mati ke bingkai atau garis kisi yaitu frame, ada panjang dan juga untuk beratnya tersendiri. Untuk tipenya adalah ada UNIGY dan juga UNIGY juga. Dan untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Untuk beban mati dari arah di Z dir arah panjang itu ada berat git, WPR untuk ukuran gitnya C150 kali 65 kali 20 kali 3,2. Nah, terus ada panjang kolomnya itu L-nya 8 meter, terus kemudian untuk git spasinya maksimum S-nya 0,7 meter, jumlah gitnya yang dipasang itu N-nya L per S 11,4. Kemudian untuk N-nya jadi dibulatin jadi 12. Nah, untuk total berat purlin, WGR-nya itu N kali WPR per L. Nah, nanti ketemu hasilnya adalah 0,011 ton per meter kuadrat. Kemudian yang berikut ada besar dinding. Itu besar dindingnya di L karena seeding, jadi WS-nya 0,005 ton per meter kuadrat. Kemudian berikut ada berat sagrot, terus asumsikan berat sagrotnya itu 5% berat purlin. Nah, untuk mencari WSR-nya 0,05 dikali WPR. Ketemu hasilnya
0,00055 ton per meter kuadrat. Kemudian ada total beban mati arah Z-nya. Nah, kita cari wisdingnya itu WPR tambah WR tambah WSR, ketemu hasil 0,01655 ton per meter kuadrat. Kemudian tugas beban mati ke bingkai per garis kisi, boleh lihat di tabelnya, sudah kita rangkum dalam tabel untuk tiap frame-nya, bisa dilihat di tabel, slide berikut. Untuk beban mati dan pembelahan di X-dir arah pendek. Nah, kurang lebih caranya sama saja dengan yang tadi. Pasti harus mencari grid beratnya, WPR, kemudian cari juga total berat purlin, dengan yang kedua juga cari besar seedling, ketiga cari berat sagrot, caranya juga sama. Kemudian melihat juga total beban mati arah X-nya itu seperti apa, dengan cara yang sama mencari wisdingnya, WPR ditambah WR ditambah WS, hasilnya ketemu berapa ton per meter kuadrat, dan kemudian dirangkum ke tugas beban mati ke bingkai atau garis kisinya. Nah, dan dibuat dalam tabel, masukkan sesuai dengan frame. Nah, dan tertera di dalam tabel semuanya. Untuk next-nya, slide berikut. Yang berikutnya akan dibahas tentang beban hidup. Nah, beban hidup ini berarti beban eksternal yang bergerak atau dapat dipindahkan pada bangunan gedung yang dihasilkan oleh orang, peralatan, dan lain-lain yang tidak tetap secara permanen. Yang pertama ada beban hidup lantai. Nah, beban hidup lantai ini mengikuti peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung 1983. Nah, ketemu L lantainya itu 0,2 kN per meter kuadrat. Yang kedua ada beban hidup atap. Nah, yang referensinya itu kita menggunakan ISCE 7-16 section 4.8. Kemudian yang kedua menggunakan SNI 1727 2013. Kita ketemu L0-nya itu 0,96 kN per meter kuadrat. Nah, kemudian untuk minimum beban hidup atap, next. Itu kita mencari reduksi pada beban hidup atapnya. Nah, sesuai dengan tabel, kita mencari F-nya dengan cara 0,12 kali slope persen. Kemudian untuk R1, kita menggunakan rumus ini juga. Boleh lihat di tabel saja, semuanya sudah tercantum di dalam tabel, karena kita mengikuti semua aturan yang sudah kita ambil untuk merancang desain ini. Next-nya. Untuk beban angin itu kita cari WX dan WZ. Nah, ini input data dari perancangan kita, di mana lebar bangunan tegak lurus arah angin, panjang bangunan sejajar dengan arah angin, tinggi dinding sampingnya itu CD gram sketch. Nanti kita akan tunjukkan untuk next slide-nya, tinggi dinding samping, tinggi atap, sudut atap, sama jenis atap untuk next slide-nya. Nah, di sini sudah kita rangkum untuk beban anginnya. Kita merancang hasil rancangan yang dari kelompok kita untuk bangunan gudangnya seperti ini, dan semuanya sudah tertera pada slide. Next. Jadi di sini intinya, boleh back sebentar untuk slide 14. Nah, jadi ada gambar yang kita bikin untuk plane sama elevation-nya. Jadi bisa dilihat di sini wine-nya itu kita pakai Q2GCP, jadi dia arah anginnya akan masuk. Kita merancang agar beban anginnya juga terhitung untuk gedungnya kita. Seperti itu. Next slide. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah parameter seismik. ISCE 7-16 dengan Standar Nasional Indonesia dengan nomor 03-1727-2013. Tekanan angin rencana untuk
MWFRS, bangunan harus ditentukan oleh following equation, di mana untuk P yaitu desain tekanan angin dan QZ untuk dinding ke arah angin dievaluasi pada ketinggian Z di atas tanah. Ya, for leeward wells, sideways and roof evaluated at height. Dan satuannya N per meter persegi. Untuk QI-nya, untuk evaluasi tekanan internal positif, QI dapat dievaluasi secara konservatif pada ketinggian H. Untuk G-nya faktor efek hembusan, untuk CP-nya koefisien tekanan eksternal, dan untuk GCPI-nya koefisien tekanan internal. Tekanan kecepatan QZ dievaluasi pada ketinggian Z di atas tanah tanah harus dihitung, di mana untuk Q-nya adalah tekanan kecepatan, V-nya kecepatan angin dasar, satuannya M per S, KD, faktor arah angin, KZT, faktor topografi, dan untuk KZ per H, yaitu koefisien paparan tekanan kecepatan. Nah, untuk selanjutnya adalah kecepatan angin dasar, mengikuti kode internasional HB nomor 212 tahun 2002. Kondisi kecepatan angin, di mana kategori klasifikasi kecepatan angin menurut ISDA nomor 7, 16, tabel 1,5, SNI nomor 3, 1727 2013, sama dengan 11 M per S. Faktor arah angin KD yaitu menggunakan ISDA 1, menggunakan referensi ISDA 7, 16, tabel 26.6 dengan SNI 03 1727 2013. Dan untuk kategori paparan menggunakan ISDA 7, 16 bagian 26,7.3 Standar Nasional Indonesia 03 1727 2013, tabel 26,6. Untuk catatannya seperti yang tertera, yaitu for building of other structure with a main roof height less than or equal to 30 ft 9 ya. Exposure base everywhere the ground surface organized as defined by surface. Nah, untuk selebihnya ya gitu ya. Ini juga saya kurang memahami untuk bahasa Inggrisnya. Nah, lanjut untuk slide berikutnya, yaitu koefisien paparan tekanan kecepatan KZ per KH dan tekanan kecepatan, yaitu menggunakan tabel 26 nomor 26 10, SNI 03 1727 2013 bagian 27,31. Interval ketinggian untuk distribusi tekanan angin ini insiden parameter sismik menggunakan ISDA 7, 16 dan SNI 03 1726 2019. Untuk lokasi proyeknya adalah di Sampang. Untuk lintangnya 112,766667. Untuk ketinggian bangunannya adalah 8,4 meter. Jenis pemanfaatan bangunan adalah perumahan. Untuk kategori desain seismiknya, tabel 3 SNI, Standar Nasional Indonesia, nomor 03 17 26 2019, faktor kepentingan tabel yaitu dengan IE1 parameter kecepatan respon spektral. Koefisien periode pendek dan koefisien periode panjang. Koefisien situs periode panjang, parameter kecepatan respon spektral pada periode singkat, pada kecepatan respon desain pada periode 1S, parameter percepatan respon spektral pada periode singkat, dan parameter percepatan respon pada desain pada periode 1S. Nah, untuk tipe sistem sistem penahan gaya seismik, koefisien modifikasi respon tabel
12 SNI 1703-2019, faktor kekuatan lebih tabel 12 SNI 1703-2019, faktor amplifikasi lendutan tabel 12 SNI 1703-2019, periode fundamental 1, bangunan opsional dari perangkat lunak. Perkiraan periode fundamental 1, bangunan upper limit of fundamental 1 periode. Untuk rangka baja pemikulnya momen menengah untuk R-nya yaitu 4,3 dan seperti yang kita lihat di tabel ini sudah tertera. Nah, untuk selanjutnya adalah jenis struktur tabel, di mana kita menggunakan rangka baja pemikul momen. Seperti yang dilihat untuk koefisien periode tabel, tinggi struktural, koefisien dikali tabel. Koefisien tabel 18 SNI nomor 1703-2019. Koefisien batas atas untuk periode terhitung dan juga koefisien responsismik. Dan untuk ada MAC-JS, ada MAC-JS condition 1, MAC-JS condition 2 dan seterusnya seperti yang ada di tabel. Nah, untuk selanjutnya adalah tabel response spektrum, di mana untuk second-nya, untuk T second-nya adalah TS plus 0,20 dan seterusnya. Kita memakai kelipatan 10 dan untuk T second-nya adalah 0, 0,27 dan SA D-nya adalah 0,2,7 dan ini adalah tabel spektrumnya, di mana di sini ada kenaikan dan juga dan seterusnya penurunan begitu. Nah, untuk yang ini sama lanjutan slide yang tadi dari tabel respon spektrum sama, dan untuk selanjutnya adalah bab 3 analisa gaya dalam. Analisa gaya dalam. Ya. Di mana untuk analisa gaya dalam ini akan dijelaskan rekan saya, yaitu Meike Watimena. Mbak Meike? Untuk bab 3, konsep preliminar, ukuran-ukuran profil yang digunakan, daftar profil yang digunakan, elemen struktur harus direncanakan mampu memikul gaya-gaya dalam dari berbagai macam kombinasi beban yang diterapkan. Gaya-gaya dalam tersebut berupa gaya aksal, gaya geser, momen lentur yang dihasilkan dari proses analisa struktur. Nah, berikut ini ada profil-profil yang digunakan dalam mendesain, antaranya sebagai berikut yang telah dicantumkan. Untuk yang kedua, metode analisa atau software yang digunakan untuk mendapatkan hasil analisa yang mendekati kondisi yang sebenarnya, maka struktur bangunan dimodelkan dalam analisa 3 dimensi, di mana pemodelan diusahakan semirip mungkin dengan rencana arsitekturnya. Di bawah ini berikutnya akan ditampilkan gambar-gambar model dalam 3D menggunakan aplikasi software. Di sini berikutnya ya, analisa struktur sekunder, di mana di sini gambar tampak atas dan di sini ada kolom dan balok dan juga disertai dengan kuda-kuda. Next. Salah satu hasil gaya dalam pada sebuah BEM, di sini ada tabel-tabel yang telah kita kerjakan. Oke, next. Analisa struktur atap. Sama, ini ada memiliki kolom dan balok dan beserta dengan kuda-kuda. Salah satu hasil gaya dalam sebuah BEM, tabel yang telah tertera juga. Next. Analisa struktur utama atau struktur keseluruhan, sama seperti sebelumnya. Next. Next. Tabel reaksi-reaksi tumpuan. Next.
salah satu hasil gaya dalam sebuah game. Ya sama seperti sebelum-sebelumnya, di sini telah ditetapkan tabel-tabel. Next. Bab 4, analisa stabilitas. Analisa sistem atap, di mana bisa dilihat rancangan ini sudah kita gambarkan menggunakan aplikasi. Berikutnya analisa stabilitas struktur utama, dan yang terakhir next. Analisa stabilitas sambungan, kolom ketumpuan, kolom ke web, dan web ke web. Mbak Devi, mute suaranya, nggak kedengeran. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain yang setelah mengikuti presentasi dari kami? Aman, paham Kak. Baik, terima kasih untuk kelompok lain yang sudah hadir di presentasi kelompok kita kali ini untuk penjelasan PowerPoint struktur baja 2. Oke, terima kasih. Bisa ditutup Mbak Debbie? Oh iya, baik. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Telah menyimak dengan begitu baik dari paparan kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk kelompok Mas Nilam. Dan akhir kata, mohon maaf kalau ada kesalahan dari paparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.